Di video kali ini, gue mau cobain usaha barunya Tan Boy Kun, namanya Tempong PNS. Sebuah rumah makan yang nyajiin nasi dengan sambal tempong sebagai hidangan utamanya. Konsep rumah makan ini tuh juga dibilang unik, karena pelayan di sana pakai seragam layaknya PNS coy. Di sini gue pesen beberapa menu recommended dari Tempong PNS ini. So, ini dia pendapat gue tentang Tempong PNS. Ya, kali ini untuk menu-menunya udah ada di hadapan gue ya. Jadi di sini gue lagi ada di Tempong PNS-nya Tan Boy. Jadi ini usaha barunya Tan Boy Kun. Gue penasaran juga. Waktu itu sempat nggak datang ke grand opening-nya. Nah, gue datang dadakan aja gitu tanpa ngabarin Tan Boy juga. Oke, di sini gue udah pesen menu yang direkomendasiin sama mbaknya. Jadi tadi mbaknya ngerekomendasiin gue ada paket eselon gitu ya. Jadi emang ini temanya tema-tema bener-bener PNS coy. Nyampe yang kerja di sini semuanya pakai baju PNS gue lihat. Nah, jadi sini ada yang paket eselon, terus gue nyobain juga di sini ala carte-nya untuk lelenya, sama gue cobain si tumis kangkungnya. Jadi katanya tadi tumis kangkung itu salah satu yang recommended buat tumis-tumisan di sini. Sebenarnya pilihan sides-nya itu lumayan variatif, tapi kita cobain 3 aja. Oke, langsung aja kalau gitu. Gue cobain dari menu utamanya aja langsung. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain di sini ada namanya paket eselon 1 ayam ya. Nah, jadi sebenarnya kalau gue lihat menunya di sini, gue sempat foto tadi, ada paket ayam nasi doang, itu harganya 28.000. Itu dapetnya ayam, ikan asin, nasi putih, lalapan gitu ya, sama pilihan sambal. Sambalnya by the way nggak mesti sambal tempong, lu mau pilih sambal bawang sebenarnya dia ada gitu. Nah, tapi gue upgrade karena direkomendasiin yang eselonnya lebih mahal, jadi nambah 5.400-an. Jadi 33.000 sekian ya. Ini dapat paket ayam yang tadi di atas, tapi dengan ekstra nasi ekstra sama tahu tempe es teh tawar gitu. Nah, tapi di sini gue karena nasi putih bagi kita sudah biasa, gue nambah ekstra biaya lagi, kayaknya sekitar 4.500-an tadi buat upgrade ke nasi uduk coy. Sama nih ayamnya dia pakai ayam pejantan. Yes, kuy, bismillah. Soalnya kering bener nih, gue kayak kurang air nih. Oke, si sambal tempongnya ini kita kasih dulu pakai jeruk limaunya. Ini jeruk limaunya kecil gini. Airnya kurang bang. Harusnya kayaknya lagi gedean lagi dah. Air jeruknya kurang bang. Oke, ini ayamnya dia pakai ayam pejantan. Tapi kalau menurut gue pribadi kayaknya untuk size ayamnya bisa lebih besar lagi sih bang. Ayamnya sih lembut banget tapi. Mantap. Kita robek dikit sini depannya. Oke. Oke, ini untuk si ayamnya gue kasih ke sambal tempongnya. Kita aduk dulu ya, soalnya tadi kan gue peres jeruk tuh. Kita aduk-aduk ini, kita ambil. Gue nggak mau pakai nasi uduk dulu kali ya, kita cobain dulu kali ya begini. Gue cobain dulu si ayam pakai sambal tempongnya. Yes, kuy. Tuh sambalnya enak, Pak. Untuk dibilang sambal tempong, ini beneran sambal tempong sih. Kenapa? Pedesnya bener-bener, buat gue pribadi pedesnya lumayan bikin ngagetin. Gue terlalu underestimate sama sambalnya. Sambalnya bener-bener bek pedesnya. Jadi rawitnya dari segi rawit menurut gue ini nggak main-main. Habis itu aroma terasinya terasa, kerasa fresh, ada aroma limaunya meski dikit. Nah, jadi menurut gue pribadi untuk si jeruk limaunya harusnya potongannya bisa lebih besar. Karena gue sendiri suka yang asam-asam. Tapi ini sambalnya pedas, gue suka. Ayamnya juga lembut. Kalau untuk bumbu ayamnya sebenarnya biasa aja. Tapi karena ketolong sambalnya yang enak, jadi mantep. Oke, sekarang gue pengen cobain makan pakai nasi uduknya coy. Gue pengen cobain nasi uduknya doang deh. Ini porsinya lumayan banyak. Porsi nasinya gokil sih. Gue cobain dulu nasi uduknya. Skuy. Nasi uduknya asin-asinnya pas di gua. Aromanya oke. Harum nasi uduknya. Dari segi aroma, asin-asinnya di gua pribadi pas. Tapi ternyata pas lagi dimakan, pas gua makan secara gini ya masuk mulut gua. Ternyata kalau buat gua pribadi ini preferensi aja, nasi uduknya buat sebuah nasi uduk ternyata terlalu pulen. Jadi pas lagi dikunyahan tuh kayaknya bagus ya kalau nasi uduk itu agak perak gitu loh Pak. Jadi kalau menurut gue pribadi nasi uduknya masuk ke yang kategori pulen. Tapi itu preferensi, karena pasti ada orang yang demennya kayak gini gitu kan. Cuman kalau preferensi gue demennya yang sedikit perak kalau buat nasi uduk. Kita barengin sama ikan asin kapasnya begini coy. Nah, udah begini kan, gue serok ke sambal tempongnya. Oh, ini hati-hati nih, lu jangan underestimate coy, ini pedes. Habis ini langsung gue susul nasi, gue makan dulu. Sebenarnya ini comfort food banget sih ya. Jadi makanan yang untuk kemungkinan kecil itu tidak enak gitu, kayak sambal kayak gini. Oke, kita sekarang makan pakai bayam rebusnya. Kita kasih sambal tempongnya, terus gue makan pakai tahu tempenya. Habis itu kita cobain menu lainnya. Ini gue kasih ke sambal tempongnya begini. Kita barengin aja kali ya sama tahu tempe langsung ya. Ya sekarang langsung aja gue anterin ke mulut.
untuk si menu pertamanya eselon ini adalah menu yang sangat bisa dinikmati. Oke, di sini gue udah pesen juga ada lelenya ala carte gitu. Kita cobain aja ke lele gorengnya. Nah, ini menu berikutnya udah gue pesen di sini ada lele goreng ala carte-nya. Nah, ini di sini kalau kalian bisa lihat, kalau kalian pesen lele goreng pun, lele gorengnya doang gitu maksudnya, tanpa nasi, itu udah defaultnya seperti ini dia. Jadi udah dapat satu pilihan sambal, terus dapat lelenya yang jelas. Habis itu dapat timun sama dapat bayam rebus gitu ya. Nah, untuk sambelnya di sini supaya beda, gue pengen cobain sambal bawangnya. Jadi mereka juga jual sambal bawang di sini, guys. Oke, langsung aja kita cobain lelenya lah ya. Nah, kalau kalian lihat emang ukuran lelenya di sini tuh nggak begitu besar ya. Tapi harga 19.000 kalau gue pikir-pikir masih oke lah. Karena apa? Lu dapat kelengkapan, dapat sambal, dapat lalap lengkap kayak gini, plus tempatnya kan nggak tendaan ya, tempatnya gede gini, mungkin kena biaya sewa karyawan segala macem. Jadi sebenarnya gue bisa ngerti di situ aja sih. Jadi gue pengen info aja biar lo nggak berekspektasi tinggi juga. Ini lelenya ukuran segede gini gitu. Kelihatan garing sih. Aduh. Oh, lelenya nih. Garing banget ya. Gue nggak tahu sih bisa request apa enggak. Cuman kayaknya kalau lele itu gue nggak terlalu suka yang sampai garing kering gini loh. Kayaknya kalau misalnya kalian bisa request minta lelenya jangan digoreng kering, kayaknya prefer jangan sampai digoreng kering banget. Ini sambal bawangnya kita kasih jeruk limau dikit kali ya. Kita kasih apa yang udah disediakan. Kita aduk-aduk di sini, guys. Set sambal bawang. Gue makan pakai nasi uduk yang tadi lah ya. Nih gue angkat. Ini sambal bawangnya nih. Gue banyakin lagi dah biar berasa. Kalau lu pecinta pedas, gue kasih tahu aja sambal bawangnya nggak begitu pedas. Jadi kalau pencinta pedas, prefer lu pesen sambal tempongnya aja. Sambal bawangnya karena gue habis nyobain tempong, terus nyobain sambal bawang. Sambal bawangnya ini kayak pedesnya lebih kayak nyaman aja sih. Nggak begitu yang pedes-pedes banget. Kalau buat gue pribadi ya. Cuma kan taraf pedes orang beda-beda. Cuman kalau menurut gue pribadi, kalau pecinta pedes, tentu lo datang ke sini cobain sambal tempongnya. Lelenya garing, bumbunya seperti biasa simple aja dia lelenya. Kita kasih sambal bawang, lezat dan bergizi well. Check it out. Nah, udah begini, gue templokin ke nasi. Nasinya kelihatan ya, pulen tuh tipenya. Oke, di sini masih ada satu menu lagi yang bakal gue coba. Jadi ini tuh rekomendasi mbaknya. Tadi mbaknya ngerekomendasiin gue buat cobain tumis kangkung ya. Kita cobain tumis kangkungnya. Oke, menu berikutnya atau menu terakhir yang udah gue pesen di sini ada tumis kangkungnya. Ini harganya berapa ya? 20.000 dan ini oke-nya datang dalam keadaan panas. Nah, ini tumis kangkungnya. Tuh, kelihatan ya. Ini kayaknya pakai saus tiram, terus abis itu dikasih irisan cabai merah, dikasih tomat juga sama bawang putih. Ini dia tumis kangkungnya. Tuh. Kenapa gue bisa bilang enak? Ada satu rasa yang begitu masuk mulut gue langsung anjir nih enak. Mau tau nggak apa? Ada aroma smoky-nya. Ini gue makan ambil pakai tangan aja lah ya. Iya, gini. Nah, kasih tambal tempong dikit. Nah. Kesimpulan dari gue pribadi ya, untuk menunya udah masuk ke taraf yang bisa dinikmati, oke. Walaupun ada beberapa notes dari gue pribadi sebagai konsumen gitu ya. Abis itu yang gue suka di sini adalah pelayannya ramah-ramah semua, bisa menjelaskan menu mana yang best seller dengan baik, bisa melayani atau menyambut konsumen yang datang ke sini dengan baik, itu yang gue demen. Penuh senyum, tidak seperti orang tipes gitu ya, jadi oke banget. Terus abis itu juga, meskipun ini dia tipenya yang kebuka begini ya, open space, maksudnya kayak yang bukan ber-AC, tapi di tiap titik itu banyak banget kipasnya, jadi even kayak siang begini, gak terlalu gobios gitu loh. Gak terlalu panas, padahal ini lagi terik banget loh. Gue kayak keringetan tapi gak sampai banjir gitu. Walaupun ini keringetan, gue tetap keringetan tapi gak sampai banjir gitu. Jadi menurut gue dari segi tempatnya oke lah, gak terlalu panas dan space-nya juga luas gitu. Dan pelayanannya sih, lu datang ke sini, pesen, gak sampai berapa menit tuh, kayak 5 menit, 6 menit, makanan udah ada gitu. Oke, segitu aja video gue kali ini. Silahkan kalian cobain sendiri, karena namanya makanan itu selera. Bisa aja ini cocok di gue, gak cocok di lo, bisa juga sebaliknya. Plus, jangan lupa juga buat subscribe channel gaming gue di Hanif KH ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.